yang nggak setuju dengan PBNU diberhentikan, terus dilarang ngajar di kampus NU, itu kan kebijakan-kebijakan yang seperti anak kecil menurut saya, nggak dewasa sama sekali menurut saya itu. Nah, saya itu punya dugaan yang kuat, punya zone yang kuat. Kenapa kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah iqraran biwahdaniyatih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajian bi syafa'atih wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin mahabbatan li dzurriyyatih wattiba'an li ulamaih. Amma ba'd. Sugeng sonten Mbah Idwam, Bang Ustadz Kiai Soleh Basyari, dokter bukan ini, dokter ya, dokter Soleh Basyari diberhentikan atau tidak diperkenankan untuk mengajar di kampus-kampus Nahdlatul Ulama, Mbah Idwam. Ini belum lama ini ya, setelah beliau menyatakan statementnya ataupun ikrornya atau apa, beliau mengatakan bahwa kepemimpinan PBNU pada saat ini adalah yang terlemah sepanjang sejarah. Akhirnya beliau diberhentikan. Betul seperti itu Mbah Idwam, dan bagaimana tanggapannya Mbah Idwam terkait Ustadz Kiai Dr. Soleh Basyari? Monggo Mbah Idwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rokoknya Mbak Idman, kene. Nah, lanjut. Ya, kabarnya memang begitu, di YouTube itu berseliweran kalau Dr. Basyari itu dilarang mengajar di kampus-kampus Nahdlatul Ulama, diberhentikan. Begitu. Kok ada bisa Mbak Idman seperti itu ya? Nah, ini yang aneh menurut saya. Sebelum saya menjawab, saya mau bercerita dulu, boleh tidak? Ya, monggo, berceritalah. Yang penting jangan cerita yang di sana-sana, ya di sini saja. Dulu itu ulama ahli nahwu bernama Imam Sibaweh itu kan pernah berdebat dengan Imam Kisai. Cerita ini sangat masyhur bagi kalangan santri. Ya. Yang intinya itu Imam Kisai itu menanyakan kepada Imam Sibaweh, qad kuntu azunnu annal aqraba asyaddu lisngatan minaz zunburi fa idzan huwa hiya au fa idzan huwa iyyaha. Nah, menurut Imam Sibaweh itu yang benar rofa, fa idzan huwa hiya. Kalau menurut Imam Kisai itu nasab, boleh nasab, fa idzan huwa iyyaha. Singkat cerita, yang menjadi saksi di sini, yang menjadi juri di sini itu juri perdebatan antara Imam Sibaweh dan Imam Kisai. Iya, itu mendatangkan atau menghadirkan salah satu saksi ahli, yaitu salah satu suku dari suku Arab yang asli, dan suku tersebut itu menyetujui pendapatnya Imam Kisai. Akhirnya Imam Sibaweh itu kecewa karena suku yang didatangkan itu menurut Imam Sibaweh itu tidak berkompeten, karena suku tersebut itu secara bahasa sudah tercampur aduk dengan bahasa lain karena hidup di daerah yang sudah metropolitan. Nah, usut punya usut, ternyata ada yang mengkisahkan bahwa yang dimenangkan Imam Kisai karena apa? Karena Imam Kisai itu dekat dengan pemerintah, begitu. Terus suku itu tadi yang menjadi saksi itu takut dengan Imam Kisai. Dan lebih parahnya lagi, ada yang bercerita kalau suku Baduy tersebut itu apa bahasanya? Disogok, begitu. Nah, ini terlepas dari kisah mana yang lebih sahih, kisah mana yang lebih valid, saya tidak mensoroti itu. Cuma yang saya soroti itu dengan adanya
tekanan dengan adanya upah menjadi tidak objektif. Nah, ini yang saya soroti. Nah, kembali lagi ke polemik nasab. Nah, ini saya jawab baru. Masalah diberhentikannya Dr. Basyari. Iya, masalah diberhentikannya atau dilarangnya Dr. Basyari untuk menjadi dosen di kampus-kampus NU. Ini menurut saya itu kebijakan-kebijakan yang apa? Tidak masuk akal, terkesan seperti anak kecil menurut saya. Dan kita lihat para pembela habaib, kiai-kiai kita terkhususnya ya, kiai-kiai NU, itu kan menurut saya itu tidak ilmiah. Iya, satu tidak ilmiah, kedua ketika memberi kebijakan-kebijakan terkait dengan NU struktural, itu menurut saya lucu lah, seperti anak kecil. Contoh Pak Fakhrul Razi itu menyampaikan Kiai Imaduddin mau diberhentikan menjadi pengurus NU. Terus ini lagi, Dr. Soleh Basyari mau dilarang untuk ngajar di... Mau apa sudah? Sudah Dilarang berarti. Iya. Tapi kalau Kiai Ahmad belum diberhentikan. Belum. Nah, kan sudah disampaikan oleh Pak Fakhrul. Nah, ini kan lucu sekali. Nah, menurut saya itu punya zone yang kuat. Sebentar Pak Idham, sebelum ke sana. Tadi sampean mengatakan bahwa ini seperti anak kecil. Seperti anak kecil bagaimana maksudnya? Bisa diperjelas mungkin. Ya, seperti anak kecil kan. Ini kan polemik. Iya loh. Polemik nasab ini kan harus diselesaikan secara bijak, secara memadai. Maksudnya itu apalagi PBNU kan orang tua kita. Ini kan kalau yang nggak setuju dengan PBNU diberhentikan, terus dilarang ngajar di kampus NU, itu kan kebijakan-kebijakan yang seperti anak kecil menurut saya. Nggak dewasa sama sekali menurut saya itu. Nah, saya itu punya dugaan yang kuat, punya zone yang kuat. Kenapa kok pengurus-pengurus NU terutama di PBNU itu menjadi seperti ini? Menurut saya itu satu, mungkin mereka itu ada tekanan dari para habaib. Yang kedua, mereka itu sudah terlalu mencintai habaib. Beban zaman. Iya. Akhirnya menjadi tidak objektif. Kembali lagi ke kisah Imam Sibawayh. Ulama-ulama ahli nahwu setelah Imam Sibawayh itu mayoritas mendukung argumentasinya Imam Sibawayh yang lebih objektif. Disadari atau tidak, ketika kita melihat tesisnya Kiai Imad, itu benar apa yang disampaikan Kiai Said. Sudah 2 tahun ini polemik nasab berlangsung, itu belum ada yang bisa membantah tesisnya Kiai Imad. Iya kan? Iya. Ini fakta. Yang ada hanya marah-marah, yang ada hanya memberhentikan, yang ada hanya melarang, itu aja. Tapi secara ilmiah tidak bisa. Artinya apa? PBNU sudah tidak objektif lagi di dalam sini, hal ini. Dalam hal ini. Iya, makanya terkesan seperti anak kecil. Terkesan seperti orang-orang yang baru berorganisasi. Secara struktural. Iya kan, nggak cocok diberhentikan. Nggak cocok terus dilarang ngajar. Nah, ini kan bukannya nyari solusi malah nambah ruwet. Iya kan, beda sekali dengan Kiai Said. Kiai Said Akil Sirot dulu sudah menjabat menjadi PBNU, ketum PBNU, tapi ketika diadili oleh para kiai-kiai muda Jawa Timur. Oh iya, ingat kan? Iya. Beliau kan mau fair, datang menjawab, berdebat, diskusi. Nah, itu menurut saya pemimpin yang ideal ya seperti itu, seperti Kiai Said. Walaupun beliau itu sudah berada di pucuk pimpinan NU, tapi beliau mau meladeni yang ada di bawah. Iya kan? Tidak dengan marah-marah. Bahkan lebih ekstrim lagi zamannya Kiai Said, yaitu ada sekelompok orang yang tidak suka dengan Kiai Said, terus mereka itu membuat NUGL. Apa secara struktural mereka mengecam NUGL itu waris apa dan sebagainya, kan nggak pernah. Nah, ini kan orang tua beneran menurut saya kalau begitu. Berbeda sekali dengan
struktur PBNU saat ini sekarang. Iya kan? Nah, itu masuk saya. Jadi antara kisahnya Imam Sibaweh dengan Imam Kisai dengan kondisi NU saat ini itu ada kemiripan begitu menurut saya begitu. Monggo. Oke, Mbak Idam. Terlepas dari apa ya masalah adab kan kayak seperti yang kita sampaikan kemarin. Iya. Kita kan nanti ada yang bilang, "Weh, kamu jangan begitu dong sama PBNU, nanti kamu juga dipecat ya gitu, Mbak Idam." Mbak Idam enggak takut dipecat sama PBNU? Ya saya nggak takut sekali, nggak takut sama sekali dipecat. Karena apa? Karena saya tidak punya jabatan di PBNU. Di tingkat ranting juga nggak punya jabatan, apalagi PBNU. Jadi nggak takut sama sekali dipecat. Gimana sih? Lah, kalau enggak punya kalau enggak punya jabatan di PBNU, kenapa berani mengkritik PBNU? Ya kan saya kan orang NU. Satu saya orang NU, kedua saya itu santri. Ya jelas kalau itu jelas. Enggak, maksudnya saya itu pengen ikut andil dalam meluruskan sejarah Wali Songo ini. Ya. Nah, ini saya tambahi. Oke, lanjut. Dan pembelaan kiai-kiai kita, kiai-kiai NU kepada Pak Alwi itu kan tidak ilmiah. Kenapa tidak ilmiah? Karena statement-statement yang mereka keluarkan, yang beliau ini keluarkan, itu kan tidak sepadan dengan tesisnya Kiai Imad. Contoh, kemarin ada Gus Besar menyampaikan, kalau kamu berani membatalkan Baklawi, maka sanad kita itu runtuh semua. Nah ini kan menurut saya nggak logis ya. Contoh gampangnya begini, saya punya murid, terus saya ngaku-ngaku keturunannya siapa, taruhlah misal ini, saya keturunannya Sunan siapa, Ampel atau Sunan siapa. Terus secara bukti-bukti, secara ilmiah, saya tidak nyambung dengan Wali Songo, terus saya berkata kepada murid saya, kamu sanadnya batal dengan saya, ya itu guru apaan begitu? Iya kan? Kan berbeda, sanad ilmu dengan nasab biologis kan beda. Oke. Iya kan? Apakah kita mengatakan, kalau kita mengatakan Imam Syafi'i itu bukan zuriyatul Rasul, berarti kita sudah terputus dari mazhab Syafi'i? Kan tidak, kan terpecat dari mazhab Syafi'i. Iya. Kan tidak kan? Iya. Karena Imam Syafi'i secara data otentiknya memang bukan cucu Hasan Husain. Iya kan? Sanad keilmuan dengan nasab biologis kan beda. Nah ini yang disampaikan, yang menyampaikan ini itu kiai besar, Gus Besar. Rata-rata yang mendukung Pak Alwi kan kiai besar, Gus Besar. Seolah-olah mereka itu apa ya? Mereka kan tahulah dengan ilmu alat, ya tahu dengan usul fikih, tahu biasa mengkaji kitab, biasa sinau kitab. Kok bisa jawabannya begitu? Jawaban yang tidak setimpal dengan tesisnya Kiai Imad. Iya kan? Maka di sini saya punya kecurigaan. Mungkin mereka punya sisi takut kepada habaib atau terlalu mencintai habaib atau yang lain. Netizen bisa menambahkan. Ini kan hanya pendapat saya saja. Itu. Terus ada lagi. Dan kalau kita mau teliti ya, polemik nasab ini, urusan nasab kan menurut saya itu hanya sebatas sababiyah, hanya sebatas pintu agar kita itu lebih hati-hati. Bukan. Sebagai polemik nasab ini yang urusannya dengan nasab Pak Alwi itu nyambung atau tidak dengan Rasul, itu hanya sebatas pintu sebagai awal kita itu mengetahui kebatilan para habaib. Iya kan? Hanya sebatas pintu saja. Dan ketika kita amati para pembela habaib, khususnya kiai-kiai NU, itu pasti tidak berani dan mungkin tidak akan membahas kebatilan habaib, contoh pembelokan sejarah, contoh pemalsuan makam. Nggak ada kan? Nggak ada. Karena saya yakin kalau para kiai-kiai NU yang membela habaib ketika mau menengok kebatilan yang lain, contoh pembelokan sejarah, pemalsuan makam, itu pasti antara akal dan hati pasti bertarung. Iya.
Iya, normalnya begitu ya kan? Kan kita lihat siapa-siapa saja kiai NU yang membela habaib pasti tidak berani membahas soal pemalsuan makam, soal pembelokan sejarah, nggak berani. Karena ketika membahas itu pasti pikiran dan hatinya itu bergejolak, bertentangan. Iya, itu menurut saya. Monggo. Oke, Mbak Idlam. Lepas dari diberhentikannya Kiai Dr. Basyari dari aktivitas beliau mengajar di kampus-kampus Nahdlatul Ulama dan ancaman terhadap Kiai Maduddin Usman untuk diberhentikan dari jabatannya di struktural Nahdlatul Ulama, ya Mbak Idlam, saya kira juga ini bukan tradisi kita ya, bukan tradisi ulama-ulama kita untuk melepaskan begitu saja. Melepaskan apa namanya ya, generasi-generasi yang saya kira Kiai Imad itu kan juga luar biasa kan, ya kan? Biasanya kalau saya dulu itu loh, ketika ada santri kemudian agak nakal begitu kan, ada santri agak nakal kemudian punya pikiran untuk dikeluarkan dari pesantren, kemudian apa namanya, yang paling pertama muncul di benak, nanti kalau dikeluarkan bagaimana? Mungkin apa enggak dia kemudian terus mencintai pesantrennya atau bahkan dendam dan seterusnya, atau mungkin direkrut oleh orang lain begitu Mbak Idlam. Ya kalau mencintai pesantrennya atau tidak itu ya nafsi-nafsi ya. Iya, makanya dulu waktu ketika ada gejolak yang semacam ini, ya, itu ada muncul semacam. Cuma yang saya garis bawahi itu bisa saja direkrut oleh yang lain. Nah ini yang bahaya. Iya ya itu, makanya kan apa namanya ya, enggak mudengnya di situ saya. Terus kemudian lanjutkan Mbak Idlam. Ini bukan ranah saya lah untuk mengetahui ataupun menebak-nebak motifnya apa PBNU sampai memberhentikan Dr. Soleh Basyari kemudian mengancam Kiai Imad sampai seperti itu. Enggak tahu motifnya lah, yang jelas fenomenanya seperti ini kan. Kemudian dari masyayikh yang mendukung habaib sebagai dzurriyyah Nabi juga kebanyakan kan mohon maaf ini kan menggunakan tameng ataupun menggunakan hujah-hujah ulama-ulama yang dulu bahwa mereka itu tidak mempermasalahkan. Dan kita itu sudah dari dulu ulama-ulama mengatakan bahwa ulama-ulama dulu itu tidak mempermasalahkan habaib itu karena mereka soleh-soleh, karena mereka itu alim-alim dan akhlaknya baik-baik. Terbukti dengan punya kitab Sulam Taufik, punya kitab Safinah dan seterusnya kan, no problem. Tapi saat ini seperti yang telah disampaikan oleh panjenengan bahwa polemik nasab ini merupakan pintu untuk melihat kebatilan ataupun kezaliman lah, bisa dikatakan kezaliman yang telah dilakukan oleh oknum habaib yang tidak bisa disentuh ketika pintu ini tidak terbuka. Betul. Ya kan Mbak Idlam, makanya ini adalah sebagai pembukanya kan, ini nasabnya, oh ternyata mereka nasabnya tidak nyambung, maka ada keberanian dari orang-orang yang selama ini hanya bertanya-tanya, akhirnya kan berani karena ini sudah jelas bainal haq wal batil, dan tidak boleh santri-santri itu kitmanul haq, sementara dia itu meyakini yang hak yang ini, yang batil yang ini. Dan tentunya santri-santri itu harus ambil resiko kulil haq walau kana murronnya bagaimana, tidak tentu kemudian kulil haq walau kana murron itu dibatasi oleh diri kita sendiri, tidak mungkin. Ini dalam kondisi apapun harus kulil haq walau kana murron. Nah, di sini Mbak Idlam saya mau menggaris bawahi statement panjenengan bahwa yang memotivasi ataupun ba'its yang muncul dari ulama-ulama besar kita kenapa masih membela Pak Alwi, ada satu hal lagi Mbak Idlam. Ada satu hal lagi, sampean mengatakan bahwa hubban zaman terhadap para habaib, ada rikuh terhadap para habaib, sehingga mereka seperti ini. Baik, kalau menurut saya ada satu hal lagi. Ada sesuatu yang tidak kita ketahui, yang diantaranya adalah mungkin membiarkan kita untuk terus berbicara, untuk terus bergerak, untuk terus berkreasi dalam polemik ini kan, sehingga nanti benar-benar tampak mana yang hak, mana yang batil. Nah itu satu hal lagi yang perlu digarisbawahi, bahwa saya yakin ulama-ulama kita itu punya sesuatu, ada sesuatu yang mendasari atau menjadi bait, menjadi motivasi, menjadi sebab mereka harus
beliau-beliau itu harus seperti ini, tetap membela begitu Mbak Itu. Karena mungkin ada santri-santri yang masih bergerak, ada apa namanya, orang-orang konyol seperti saya misalkan. Mungkin kalau mungkin ini kan apa, sesuatu yang tidak kita ketahui. Sekali lagi, kalau mungkin kita tidak ada yang bicara, yang otomatis beliau-beliau berbicara lah, akan melawan seperti itu Mbak Itam, karena ini sesuatu yang hak kok. Saya ingat itu kejadian perang Badar Sughra itu Mbak Itam, itu kan kejadiannya setelah perang Uhud. Betul apa enggak? Perang Badar Sughra itu kejadiannya setelah perang Uhud. Nah itu apa, perintah untuk melaksanakan perang Badar Sughra itu setelah perang Uhud, di mana setelah perang Uhud ini sahabat itu mentalnya akan kena, fisiknya kena, mentalnya kena, kemudian kok diajak untuk berperang lagi, kan otomatis banyak yang keberatan. Sehingga dalam sebuah kitab ya, katakan saya kitab As-Sawi, dalam kitab tafsir As-Sawi tidak usah jauh-jauh, sampai Kanjeng Nabi itu dawuh, la akhrujanna walau wahdi, saya akan bergerak walaupun sendiri, seperti itu Mbak Idham. Nah ini kan apa, saya kira akan mendasari kita bahwa ada sesuatu lah yang saya tidak tahu, kita tidak tahu kenapa ulama-ulama kita masih membela mereka. Begitu Mbak Idham. Lanjutkan Mbak Idham, apa lagi ini kira-kira? Sudah itu saja. Itu saja dulu. Oke saudara-saudara, mungkin ini yang dapat kita bahas kali ini tentang polemik nasab ini yang terkait dengan pemberhentian Dr. Soleh Basyari dari aktivitas beliau mengajar di kampus-kampus Nahdlatul Ulama. Kemudian juga ancaman yang disampaikan oleh oknum pengurus PBNU, sebagian lah pengurus PBNU, bahwa Kiai Mat akan diberhentikan dari jabatannya di PBNU, apa di NU lah ya, di PW ya, PW. Nah, mudah-mudahan sekali lagi bahwa ini semua tidak termasuk su'ul adab terhadap kiai kita, dan kita senantiasa menjadi santri-santri yang terus belajar sehingga mampu melihat sesuatu yang hak dan mampu mengutarakannya, karena inilah qulil haq walau kana murun. Pahit betul, mau berkata seperti ini pahit betul. Mbak Idham harus dicaci, Mbak Idham harus dibenci sama teman-temannya, apalagi saya. Nah ini murun betul. Lah itu kan dapat duit dari YouTube. Dari YouTube berapa ya? Berapa Mbak Idham? Udah pernah dapat belum pernah. Mbak Idham belum pernah dapat. Mbak Idham belum pernah dapat itu dari YouTube. Makanya ini murun betul. Makanya jangan pernah menduga-duga sesuatu yang tidak kita ketahui terkait dalam hal polemik nasab ini. Saya juga begitu Mbak Idham. Ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Yang jelas apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apa namanya, yang penting kita ada hujjahnya, dan ada amarah-amarah, ada isyarah-isyarah, ada hujjah balighah ya Mbak Idham, sehingga tetap kita tidak keluar dari tatanan kesantrian. Begitu Mbak Idham. Sekian dulu saudara-saudara. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.